Kali ini kita akan melakukan praktikum menggunakan kit optik sederhana menjadi sebuah mikroskop dengan mengamati objek-objek yang berserat. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara membuat mikroskop dengan menggunakan kit optik dengan mengamati benda-benda yang berserat seperti kain, spons, dan juga bahkan bulu pada kemucing yang ada di rumah kita loh. Nah, sebelum itu kita bahas dulu nih, mikroskop ini apa? Mikroskop adalah alat optik yang gunanya untuk melihat objek yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata kita, yaitu mata telanjang. Nah, mikroskop biasanya bentuknya tabung yang ada lensa atas dan bawah yang dilengkapi dengan penerangan cahaya untuk kita mengamati objek yang kita amati nih. Nah, mikroskop ini menggunakan prinsip pembiasan cahaya dan juga pembentukan bayangan dari lensa cembung. Karena pada mikroskop kita menggunakan dua lensa cembung sebagai lensa objektif dan juga lensa okuler. Mikroskop ini tidak hanya berbentuk tabung loh, ada juga mikroskop yang dihubungkan dengan perangkat digital atau handphone dan juga monitoring. Nah, dengan mikroskop kita dapat mengetahui informasi-informasi pada dunia gitu ya. Ada lapisan-lapisan yang nggak bisa kita lihat dengan mata. Terus juga kita mendapatkan data-data yang harusnya kita nggak ketahui, yang harusnya kita nggak bisa lihat. Makanya kita akan menggunakan kit optik menjadi sebuah mikroskop. Nah, jadi alat dan bahan apa aja sih yang kita perlu pakai untuk praktikum mikroskop ini? Yang pertama yaitu lensa. Nah, lensa yang kita gunakan itu ada 3. Yang pertama itu dengan fokus plus 50, plus 100, dan juga plus 200. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya ada layar translusen. Ada diafragma berbentuk anak panah. Kemudian ada diafragma slide holder. Kemudian ada kaki penjepit. Kemudian ada kaki rel. Kemudian ada rumah lampu. Kemudian ada rel presisi. Dan untuk tambahannya, kita akan menggunakan kemoceng untuk melihat struktur dari bulunya. Oh ya, kemudian ada catu daya atau power supply. Yang terakhir, kita juga butuh kabel. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu memasang rel presisi dengan menggunakan kaki rel seperti pada video di atas. Untuk pemasangannya harus selalu hati-hati. Pemasangan digunakan pada kedua ujung rel presisi yang akan kita gunakan. Setelah memasang kaki rel kepada dua ujung rel presisi, sekarang kita akan memasang kaki rel panjang untuk menghubungkan kedua rel presisi tersebut.
Yang kedua, memasang tumpakan penjepit dengan cara menjepit ujung pada tumpakannya, lalu tempelkan pada rel presisi hingga terdengar suara klik. Lalu gunakan 5 tumpakan penjepit pada rel presisi seperti di video. Kalian bisa mengatur posisi tumpakan penjepit dengan menjepit ujung tumpakannya, lalu geser-geser pada rel presisinya sesuai yang kalian inginkan. Yang ketiga yaitu diafragma anak panah dan juga diafragma slide holder. Kalian bisa memasang diafragma anak panah pada diafragma slide holder seperti pada video, yaitu anak panah mengarah ke atas. Kalian bisa mengarahkan anak panah ke bawah, ataupun ke kanan, ataupun juga ke kiri, seperti yang kalian mau. Yang keempat yaitu menyiapkan rumah lampu dan juga lampunya. Kita bisa pasang rumah lampu pada ujung rel pada tumpakan penjepit yang paling awal. Yang kelima, kita akan memasang diafragma anak panah tepat di depan rumah lampu tumpakan penjepit kedua. Selanjutnya kita siapkan 3 lensa dengan fokus yang berbeda, yaitu fokus 50, fokus 100, dan juga fokus 200. Pada percobaan pertama, kita akan menggunakan 2 lensa. Yang pertama lensa fokus 50 yang akan kita pasang tepat di depan diafragma anak panah, tumpakan penjepit ketiga. Kemudian kita membutuhkan layar translucent yang akan kita pasang tepat di depan lensa cembung sebagai lensa objektif pada tumpakan penjepit keempat. Lalu, pada percobaan pertama ini kami akan menggunakan lensa kedua, yaitu lensa dengan fokus 100 yang akan kita simpan di paling ujung atau paling akhir sebagai lensa okuler. Kita bisa menyesuaikan jarak antara semua rangkaian pada tumpakan penjepit. Kemudian kita membutuhkan 2 kabel penghubung, lalu akan kita pasang pada belakang rumah lampu, dan kita hubungkan dengan catu daya atau power supply dengan arus, yaitu arus DC. Rangkaian telah selesai, lalu kita akan melakukan uji coba dengan menyalakan power supply agar lampu menyala dan mengatur rangkaian agar bayangan yang terbentuk dari diafragma anak panah terlihat pada layar translucent berwarna putih. Setelah bayangan terbentuk, lalu kita akan melihat dari lensa paling ujung, lensa okuler, pembesaran pada pembentukan bayangan yang telah terbentuk pada lensa objektif. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua dengan mengganti lensa objektif dan juga lensa okuler, di mana kita akan mengganti lensa objektif untuk menggunakan lensa cembung berukuran fokus 100 dan juga lensa okuler berukuran fokus 200. Sama halnya pada percobaan pertama, kita akan menyesuaikan semua rangkaian agar pembentukan bayangan yang terjadi pada lensa objektif terlihat dengan jelas pada layar translucent. Lalu kita bisa lihat hasil perbesaran dari rangkaian pada percobaan kedua pada lensa okuler dengan fokus 200. Nah, setelah kita melakukan eksperimen dengan menggunakan diafragma anak panah, sekarang kita akan menggunakan objek nyata, yaitu contohnya dari bulu komoceng. Tapi sebelum melakukan eksperimen ini, ada beberapa rangkaian yang harus kita ubah dari diafragma anak panah tadi, yaitu yang pertama ada layar translucent. Selanjutnya ada diafragma anak panah yang kita copot hanya anak panahnya saja, karena nanti untuk diafragmanya kita gunakan untuk meletakkan si bulu-bulunya. Dan yang terakhir kita copot dari rumah lampu dan lampunya.
setelah kita melepas rangkaian dari eksperimen diafragma anak panah tadi, sekarang kita akan memasangkan objek nyata yaitu bulu pada kemoceng tadi di diafragma anak panah. Posisinya bisa disesuaikan saja, yang penting untuk objeknya bisa terlihat jelas. Untuk posisinya bisa disesuaikan, yang terpenting untuk objeknya bisa terlihat jelas. Ini untuk rangkaian objek nyata dari mikroskop alat optik, di mana kita hanya menggunakan dua lensa. Yaitu lensa 100 dan lensa 200, di mana lensa 100 itu kita posisikan untuk lensa objektif dan yang 200 kita posisikan untuk lensa okuler. Selanjutnya yaitu kita bisa mengatur jarak dari lensa objektif dan juga lensa okuler untuk melihat perbesaran dari objek berserat yang kita amati. Selanjutnya, setelah pengaturan selesai, kita bisa amati hasil perbesaran objek dari kedua lensa, yaitu lensa objektif dan juga lensa okuler. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba mengubah lensa 100 menjadi lensa 50. Nah, untuk yang lensa 200 akan kita ubah menjadi lensa 100. Sama seperti percobaan sebelumnya, kita akan mengatur jarak dari lensa objektif dan juga lensa okuler agar pembesaran pada objek terlihat dengan jelas. Dan yang terakhir, kita akan melakukan pengamatan untuk melihat perbesaran dari objek berserat menggunakan mikroskop sederhana dari kit optik. Oke, setelah kita melakukan pengamatan mikroskop, tentunya kita dapat menganalisis bagaimana perbesaran dari benda yang asalnya ukurannya itu mikroskopis. Saat kita menggunakan lensa objektif dan juga okuler, kita bisa melihat perbesaran benda yang awalnya tidak bisa kita lihat. Nah, dari analisis ini kita bisa buktikan bahwa mikroskop bekerja menggunakan prinsip pembiasan cahaya. Nah, di mana lensa objektif ini bersifat maya dan juga diperbesar, sedangkan lensa okuler yang kita gunakan itu bersifat maya dan juga diperbesar. Nah, hasil pengamatan yang kita lakukan ini tentunya sangat bergantung pada faktor-faktor yang ada di sekitar kita, teman-teman, yaitu seperti pencahayaan, ketepatan posisi, dan bahkan kebersihan dari lensa yang kita gunakan. Nah, semakin besar perbesaran yang kita lakukan, maka semakin banyak juga detail-detail yang bisa kita lihat, contohnya pada kemoceng ini. Kalau misalnya kita lihat dari jauh, ini kan nggak kelihatan ya serat-serat yang ada di dalam setiap bulunya. Tapi kalau misalnya kita gunakan mikroskop dengan perbesaran yang semakin besar, kita bisa lihat detail-detail yang ada di sini. Kesimpulannya, mikroskop ini bekerja dengan memperbesar bayangan suatu objek, di mana lensa yang kita gunakan akan mempengaruhi perbesaran atau jumlah perbesaran yang kita lihat gitu di hasil akhirnya. Oke, karena ada selesai praktikumnya, sekarang kita menuju ke kesimpulan. Kita simpulin, ternyata kita ngerakit mikroskop menggunakan alat kit optik itu akan memperdalam penguasaan kita, pemahaman kita mengenai komponen-komponen yang ada pada alat kit. Contohnya seperti lensa okuler, lensa objektif, sumber daya atau catu daya yang bekerja sama untuk menghasilkan pembentukan bayangan yang bagus serta jelas. Tuh, karena mikroskop itu sendiri bekerja sama dengan pembiasan cahaya. Lalu, mikroskop yang kita lakukan di praktikum tadi, pembentukan bayangannya ada sifatnya loh. Sifatnya tuh bersifat maya, terbalik, dan juga diperbesar.
Bisa disimpulkan sama kita ya, ternyata semakin dekat lensa pada objek, maka akan semakin jelas juga pembentukan bayangannya. Seperti itu. Terus ada juga nih percobaan yang kedua, kita menggunakan objek yang berserat, di mana kita menggunakan beberapa lensa yang berbeda dan hasilnya juga sama. Ternyata semakin dekat objek dengan lensa, maka akan semakin besar juga pembentukan atau perbesaran dari objek tersebut. Tadi bisa kita lihat ya, dari objeknya semakin kita deketin objek dan juga lensa, serat-serat yang pada ada bulu komochen itu dia terlihat dengan jelas. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kalian atau benda kayak di dapur, di kamar, yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan percobaan sederhana. Dan yang paling penting, terus semangat belajar dan jangan takut untuk explore hal baru. Bener banget. Udah yuk, udahan aja. Yuk, dah.